salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu tolong mulutnya dikunci. Ayo, silent. Ayo Bu, ya. Ibu, posisi ibu yang sudah duduk tolong dikondisikan mulutnya dikunci, ya. Alhamdulillah, Ustaz sudah ada di hadapan kita. Ibu siap mendengarkan tausiah Ustaz? Tolong mulutnya dikunci biar konsentrasi, ya. Moto boleh, dokumentasi boleh, tapi ibu mulutnya dikunci, ya. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Iya, Ustaz, assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, ya. Kabar kita dengarkan ceramah tausiah hari ini dari Ustaz Hilman Fauzi dengan tema sampai kapan harus bersabar. Mangga Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil. Sama-sama lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla illa billahil. Satu kali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
illa billahil aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum ahilman mulai tausiahnya, kita doa dulu, boleh apa boleh? Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. AA satu kali, jamaah satu kali. Siap? Yang keras suaranya, siap? Ulangi doanya, AA sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berkahilah majelis kami dalam ridho-Mu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Zikirnya sudah, doanya sudah. Agar doa kita lebih cepat dikabulkan, kita sempurnakan dengan infak sedekah. Boleh apa boleh? Kita sempurnakan dengan infak sedekah. Siap? Ya Allah, mudah-mudahan yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang punya hajat Allah mudahkan semuanya. Insya Allah yang diinfakkan Allah ganti dengan balasan terbaiknya. Siapkan infak terbaik. Panitia silakan dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang sambil kita sholawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah ala
Ya Rasul, salam salam alaika ya Habib. Lebih keras ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam salam alaika ya Habib, salam salawatullah alaika, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Lebih keras semuanya, salatullah salatullah ala Yasin habibillah, salatullah ala Toha salatullah ala Yasin habibillah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Satu lagi, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi
Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la illallah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan AA kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Insya Allah qabul mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun sing panjang umur. Anu salamna lebih keras didoakan sing sehat. Yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang punya hutang di sini? Yang mana orangnya? Mau hutangnya lunas, mau bayar. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita lunasi hutang-hutang kita. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat didoakan masuk surga. Makin berkah hidupnya, makin banyak rezekinya. Ucapkan salam teh hukumna sunnah laras. Ngawalar salam hukumna wajib. Lebih keras jawabannya, lebih semangat suaranya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan yang hadir makin disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir makin dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan yang hadir hidupnya makin diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong aminkan sama-sama ya Allah.
Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati DKM Masjid Raya Bandung dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Irhamna, tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Amin. Mudah-mudahan masjid ini Allah rahmati. Amin. Mudah-mudahan masjid ini Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Irhamna istiqomahkan dalam ketaatan. Dan mudah-mudahan semua jamaahnya senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah, ini kelihatannya ibu-ibunya lebih banyak. Iya apa iya? Kalau di TV AA biasanya manggilnya bunda. Iya. Jawabannya iya AA gitu ya. Kita boleh coba? Bunda. Dari jawabannya agak mengkhawatirkan. Coba lebih semangat. Bunda. Bapak. Mual nanya deui, mual. Geus sekali kayak mah. Bunda. Orang Bandung kumaha kabarna, sehat? Masih kena gitu coba. Sudah udah berubah. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Jangan salah. Ya, ibu-ibu berwarna ungu. Ibu itu kamera ini. Punten ulah dihalangan karena kamera bisa jalan dengan. Jangan dihalangan, Bu. Karunya ini paling penting ya. Nanti jalan ke tengah keluar wih. Bunda, kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Oh, singkarin apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Sehat keluarga kita? Alhamdulillah. Sehat dompet kita? Alhamdulillah. Yang terakhir agak lain suaranya. Saya nggak tahu pasti apa masalahnya. Mudah-mudahan yang dompetnya kosong segera terisi. Yang lebih susah Allah mudahkan urusannya. Yang lebih sempit Allah buka jalannya. Maka Ahilman nitip ya, ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, dibaca setiap pagi, dibaca sama Nabi, dibacanya setiap pagi. Doanya mau direkam? Sok angkat tangannya. Lumayan status hari Kamis. Doa sok siap bergerak. Lumayan, yang penting ada status ini. Eta. Sok. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi untuk dibaca setiap pagi agar dimudahkan dalam urusan rezeki. AA sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban
wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang kau terima. Amin. Baca doa ini, amalkan dan share ke yang lain. Siap? Bunda, ayah, perhatikan. Dalam doa ini kita minta 3 hal. Minta berapa? Minta 3 hal. Yang pertama, kita minta ilmu yang bermanfaat. Ada yang nanya, are ilmu anu manfaatnya kumaha? Punten, orang yang ngajinya berhasil bukan dia yang setelah ngaji kelihatan lebih pintar, bukan. Orang yang ngajinya berhasil bukan orang yang setelah ngaji merasa ilmunya lebih banyak, bukan. Tapi yang dimaksud ilmu itu bermanfaat, ayat tilu maksudnya. Ayat seberapa? Ayat tilu. Hiji, pulang ngaji meningkat imannya. Apa? Meningkat imannya. Apa itu iman? Iman itu yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ilmunya bermanfaat bikin dia makin dekat sama Allah. Dikasih nikmat lebih syukur, dikasih ujian lebih sabar, dikasih takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat lebih syukur, dikasih ujian lebih sabar, ketika ada takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas. Ulangi, dikasih nikmat lebih syukur, dikasih ujian lebih sabar, ketika ada takdir lebih ridho, beramal lebih ikhlas, meningkat imannya, pulang ngaji lebih tenang hatinya. Kenapa? Karena dia iman kepada siapa? Dikasih ilmu gak bikin sombong. Karena ada orang yang pulang ngaji jadi sombong. Ayat ini ayat jelemanya. Gimana jelemanya? Ayat ini ayat tuh. Maka sering bilang, hati-hati ya, jangan pernah merasa soleh. Harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Status hari Jumat. Jadi kade ulah sampai pulang ngaji merasa lebih pintar, melihat orang lain lebih rendah daripadanya. Punten, dengan tegas mengatakan gagal ngajinya karena bukan itu tujuannya. Betul? Mata ibu ulahnya pulang dia ngobrol jeung temenan. Ece, nah kita ngajinya insya Allah kita mah harus. Terus ibu teh bilang, tuh tinggalin cetuti diajak ngaji teh cetuti mah nya ngaji teh lamun senang jumba semangat. Bunda yang ngaji merasa lebih soleh, merendahkan cetuti, kadek jangan-jangan di mata Allah cetuti lebih baik hatimu. Betul? Jangan-jangan cetuti yang gak ngaji prasangkanya baik, tak
kesombongan di hati boleh jadi cetuti lebih mulia dalam pandangan Allah daripada cein. Cenai kira-kira. Jangan-jangan maka yang pertama ilmu anu bermanfaat cirinya meningkat imannya. Jelas? Yang kedua, orang yang ilmunya bermanfaat bertambah amal soleh. Satu, meningkat apanya? Imannya. Dua, bertambah apanya? Amal soleh. Pulang haji teh sibuk beramal soleh, senang. Sholat bagus, sodako bagus. So, mau nanya, orang Bandung kalau sodako kasih yang terbaik atau yang tersisa? Jamaah yang hadir kalau sodako kasih yang terbaik atau yang tersisa? So, lamun kita punya uang 70.000, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Sekarang uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10, nu mana sodakohnya? Sekarang uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000, yang mana sodakohnya? Terakhir uangnya 87.000, ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000, yang mana sodakohnya? Lebih jujur yang mana? Satunya aku. Mata orang anu sukses ngajina pulang ngaji bertambah amal solehnya, pengen memberikan yang terbaik dari amalnya. Betul? Yang ketiga, ilmu bermanfaat itu cirinya makin indah akhlaknya. Ayo saudara, ilmu bermanfaat itu 3. 1, meningkat imannya. 2, bertambah amal solehnya. 3, makin indah akhlaknya. Sekarang tanya, bunda pulang ngaji akhlaknya makin indah atau makin bermasalah? Ayo jawab, bunda pulang ngaji sama suami lebih banyak senyumnya atau cemberutnya? Jangan bohong, jangan juga tahu. Bunda pulang ngaji ketemu suami lebih banyak berterima kasihnya atau mengeluhnya? Jangan ngaji tiap hari. Maka jangan kaget, banyak para suami yang curhat sama di belakang layar, tapi ya kalau yang depan layar kan ibu-ibu ya, mereka bilang ini sama AA, naon pak, istri aku teh ngefans pisan ke AA. Di HP istri saya lebih banyak video AA daripada video saya. Terus saya bilang, ay bapak salah di video itu segala, aku udah AA kan wajarnya artisnya. Jadi komplain suami teh di istri abi mah lebih banyak video AA daripada video aku. Terus saya bilang, pak, aku bagus pak, daerah mah istri juga pengajian. Istri aku teh ngaji ke mana-mana. Komol AA di Bandung, AA jam 8, istri abi jam 3 datang. Tersaking ngefans-nya. Coba saya mau tanya, ini yang paling depan datang jam berapa ini? Jam 4. Jam 4 dunia di dia ini.
Teuing aya naon ieu. Jam 4, jam 5 harus datang. Terus saya bilang, itu bagus Pak. Iya Ustaz. Awas. Suami aku dianterin Pak, dianterin. Malah diantar suami. Suami siapa? Saya. Bukan ayah kau aja kan suami orang lain. Bundanya ditanya terus saat emang masalah naon? Istri Abid deh. Ngaji tiap hari. Nambah ilmu nama. Terus saya bilang, emaknya nggak ada. Yang ada bukan nambah ilmu, nambah seragam. Dan itu berpengaruh, Pak. Ketika nambah seragam, otomatis nambah cicilan. Terus saya bilang gini, Pak, ini pelajaran, Pak. Maafin saya kalau belum bisa merubah istri Bapak. Dari teman tugas Bapak. Makanya ini pelajaran. Ibu saya kalau pulang ngaji teh kudu indah akhlak teh. Ima kan kadang-kadang sok itunya suami teh cicing di imah kieu tah. Ibu teh pulang ngaji ditanya ke suami teh, "Mama di mana?" Ngaji. Terus ditanya ke suami teh, "Saha ustadna?" Dijawab teh menisahna nawe, "Aa Hilman." Si Aa mah beda jeung bapak. Ditanya naon, jawab naon. Suami teh kieu beda dengan bapak. Terus nanya deui, naon materina teh? Cek ibu teh, percuma. Bapak mah moal ngarti di kelas teh. Atuh kumaha orang teh menang berkah sukses ilmu ari kitu ka suami teh. Komo pulang ngaji mengarasa pang pinterna lebih daripada suami. Hadir. Moal berkah ilmu. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Da ilmu anu manfaat mah beda. Pulang ngaji aya suami cici wae da emang gawe teh. Suami teh datang, ibu teh datang langsung atuh da cium ka suami teh. Ieu, apal teh nyium suami kudu kumaha? Kieu teh tinggalikeun ka dieu tinggalikeun. Ieu ilmu ieu ilmu. Ieu. Ibu lamun nyium suami kieu teh. Sok ka dieu mau nyobain. Bisa nyobaan. Iya, ibu mau? Atau udah aja masih milih-milih. Supaya ayah wae ini mah. Tinggal. Itu ilmu. Ibu lamun nyium suami kita. Woi, gimana? Ayo kita. Ayah. Kita. Ayo kita. Ayo kita. Allah berkawan Allah kita mau. Yang benar begini. Tak ilmu iya. Ayana di pesantren. Anu masantren mah apa? Jeung meunang ilmu kieu. Moal aya na textbookna moal. Nu kieu mah aya dina pesantren. Naon fadilahna? Apa keutamaannya? Lihat perhatikan. Kalau kita nyium punggung telapak tangan, nih suami ya, ibu cium kita, maka ibu mendapatkan berkah dari suami. Ibu mencium telapak tangan suami kita, ibu mendapatkan kasih sayang suami. Nyium punggung telapak tangannya berkah, nyium telapak tangannya berkah. Meskipun tangan suami hidup berkah. Gitu oke. Suami kadang ibu mohon
tangan AA dibanding tangan suami buat ibu lebih berkah tangan suami ibu. Betul? Foto AA jangan foto suami buat ibu lebih berkah foto suami. Pertanyaannya, ibu sok foto dari suami. Maksud Ahilman, ibu boleh foto jeung AA, tapi ulah foto jeung suami. Mata AA dina HP wallpaperna foto istri AA. Foto keluarga buat apa coba? Buat menenangkan hati. Di luar sana saya ada masalah. Pulang ke rumah saya lihat wajah keluarga saya, ternyata masalah saya di luar nggak ada apa-apanya. Iya, lebih gede masalah. Jadi patokan. Alhamdulillah. 3 ciri ilmu bermanfaat. 1. Meningkat imannya. 2. Bertambah amal solehnya. 3. Makin indah akhlaknya. Ibu sayang, jamaah ayah, kalau bunda ngaji sama AA nggak nambah 3 hal itu, ingetin AA. Mungkin ngajarnya salah, mungkin hati AA-nya salah, sehingga tidak mengantarkan kebaikan dari setiap pengajian yang kita hadirkan. 1. Harus meningkat iman. 2. Harus bertambah amal. 3. Harus makin indah. Yang kedua, kita minta rizki yang baik. Rizki yang baik itu apa? Rizki yang berkah. Berkah itu naon? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kumaha cirinya? Sederhana, cukup. Apa? Gak usah minta banyak, yang penting cukup. Kalau yang banyak belum tentu cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak di mana? Yang banyak belum tentu cukup, yang cukup pasti cukup. Jelas tidak? Pas mau beli rumah, bukan ada cukup, ada juga kalau nggak cukup buat apa? Pas mau beli rumah, ganti kendaraan, bayar SPP anak sekolah, punya suami, nggak usah ganteng-ganteng banget. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Anu kesal, punten, ke rumah, duit itu, ibu saya, punten. Hidup mah yang penting cukup. Ibu, makanya saya mah punya tetangganya di Garut mungkin saya abi mah kena naon suami teh kasih. Yang penting suka ngasih duit. Gak apa-apa suami aku mah gak punya pangkat jabatan. Yang penting nitipin duit. Pergi kemana-mana di naon, yang penting nitipin duit. Terus saya nanya dengan suami apa duit? Duit. Terus iya pokoknya. Tak tanda tercukup. Orang kalau rizkinya puntennya, rizkinya banyak tapi gelisah. Ayat. Sumpah hati. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tiris tetangga beli kulkas. Ayat. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Ayat. Tetangga beli mobil baru, kita yang ketabrak. Ayat. Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Tetangga beli iPhone 16 Pro Max, kita minum Pro Max. Ayat itu ayat. Tah kita tanda rezeki nggak berkah.
Makanya, Hah? Makanya hari ini Bunda saya belajar punya rezeki yang cukup, dan itu bersumber dari doa yang kita panjatkan setiap pagi. Insya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Nitip ya, diamalkan tiap pagi siang. Dibaca tiap pagi siang. Boleh? Insya Allah. Bunda, ayah, sayang, semua jamaah yang hadir, alhamdulillah. Tadi kita belum mulai ceramah ya? Baru pendahuluan itu. Ini ceramah mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Mau bosan? Mau capek? Anu capek saya? Tolong pahami perasaan saya. Ibu bapak, sebenarnya hari ini kita nggak ada jadwal kajian di Bandung. Kebetulan izin Allah AA lagi jemput anak, lagi ada acara English Camp di Bandung, terus sekalian jemput. Daripada sekedar itu, kemudian Majlis Taklim Irhamna, gimana kalau kita bikin kajian aja? Cek atuh kumaha atuh, baru 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, masjidnya ayat masjid maaf ngantri kosong atau ngantri. Akhirnya panitia Masya Allah kesana kemari nyari masjid, dan alhamdulillah izin Allah kita bisa ketemu hari ini. Insya Allah. Senang ketemu hari ini? Senang aja, senang banget. Cius. Mie apa? Ayo jawab jujur, siapa yang baru pertama kali lihat Ustaz Nurul? Kamana wae atuh? Ini benar baru pertama kali? Pernah lihat di TV? Pernah? Di YouTube ayah? Di TikTok ayah? Seueur ayah? Sekarang ketemu aslinya, lebih kaset videonya atau aslinya? Alhamdulillah. Yang bilang cakapan video silakan keluar dari sini. Itu yang di luar sudah ngantri mau masuk. Yang di luar mohon maaf belum bisa masuk. Turun pisan, hapunten panas-panasan di luar. Ini yang paling belakang kelihatan nggak? Insya Allah. Nanti kalau kita ada kajian lagi di sini harus siapin layar mungkin ya, karena ini persiapannya hanya 3 hari. Tolong dimaafkan ya, wajar ya. Insya Allah. Baik, ayah bunda jamaah, pagi ini kita akan belajar tema yang menarik. Judulnya apa? Sampai kapan harus bersabar. Yang pertama kita bahas dulu, apa itu sabar? Sok tulis, apa itu sabar? Sudah? Ya, jawab sendiri. Kita sering bilang sabar, kita sering bilang sabar. Pertanyaannya, apa itu sabar? Sabar itu secara bahasa artinya al-habsu wal man'u. Apa? Al-habsu wal man'u. Artinya ada 2. Satu, artinya sabar itu menahan diri, dan yang kedua, sabar itu artinya mengendalikan diri. Ada berapa artinya? 2. Apa tadi bahasa Arabnya? Al-habsu wal man'u.
Artinya tadi apa? Menahan diri dan mengendalikan diri. Lanjutkan. Menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu satu. Secara bahasa artinya menahan diri dan mengendalikan diri. Secara istilah artinya menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu artinya apa? AA kasih contoh. Ibu ketabrak motor. Kan ketabrak motor. Jeger. Terus ibu teh pas ketabrak cicing we. Ini ketabrak ya. Darah udah keluar, sakit udah terasa. Tapi abis ketabrak teh ibu teh kieu we. Sabar. Jawab, apakah itu sabar atau bukan? Pasrah. Itu namanya bukan sabar. Itu namanya sebel. Sabar teh lain cicing. Sabar itu bukan diam. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu bukan kalah. Tapi sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci Allah. Contoh, ibu ketabrak juga. Terus ibu engkete sehat. Terus ibu teh datang, neangan anu nabrak ibu. Ku ibu ditabrak dia. Juga. Apakah itu sabar? Kata AA katanya sabar tuh bukan diam, tapi bergerak. Iya, tapi pertanyaannya, membalas orang yang pernah nyakitin kita, apalagi balasannya lebih parah untuk dia, salah atau tidak? Itu bukan sabar. Hah? Itu namanya dendam, kesumat. Maka nanti urusan sabar dibagi 3. So, tulis. Sabar dibagi 3. Masya Allah. Ini yang sebelah sini kelihatan? Iya. Betul ya, betul ya. Sabar dibagi berapa? 1. As-sabru min ta'atillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Tulis. 1. Tulis. Mana? Nyatet tuh. Sabar. Udah nyatet ngaji teh. Ayah dicanak kuih. Ayat. Yang pertama, as-sabru min ta'atillah. Sabar dalam taat kepada siapa? So, mana? Ibu nggak usah ngomongin saya, Bu. Nyatet kamu. Ayat. Nah, saya bagi-bagi ya. Jangan bergerak, diam. Bismillah. Bagus tadi pembagian. Kumaha lebih beda ya. Ibu suka nonton di TV suka? Iya, Masya Allah. Ibu kali salib. Memang ya.
Bandung merada bedanya. Jadi ingat cicilan gitu. Itu apa? Tidak asli orang Sunda bu, apa tuh orang mana? Orang Garut Ate. Hah? Ini orang Garut, orang Wanaraja. Alhamdulillah ini sekalian kesini. Hah? Wanaraja sekalian. Kami Rabu, Kamis, Jumat, besok ketemu sama manajemen teman-teman di Persib Bandung, jadi sekaligus hadir juga di sini luar biasa, masya Allah. Nuhun ya punya, doa punya asih panjang umur, si berkah, istiqomah. Alhamdulillah kadang suka nyangka udah dulu mah artinya orang baru pengen film gitu. Ketika bayar tapi ya alhamdulillah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mau jadi atau tidak? Jadi. Kalau Allah udah ingin jadi? Makanya AA mau bilang ya ibu yang punya anak, yang punya cucu, mungkin lihat AA, ibu kudu ngeretak dina hati, kudu ngucap dina hati. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya punya takdir dan rezeki yang baik. Karena dulu kebiasaan ibu saya begitu. Jadi ibu saya itu kalau ngaji duduknya suka paling depan. Terus pernah ditanya, "Ma, nah kalau duduknya suka paling depan, apa kata ibu saya?" "Iya, insya Allah nanti iman ceramah sih ustaz-ustaz itu." Jadi yang mau anak menjadi ustaz teh ibu saya. Terus saya bilangin ke ibu saya, "Ma, ustaz di mana?" "Mama tukang jualan di pasar." Jadi ibu saya teh tukang jualan di pasar Wanaraja, ngemper jualan. Bapak saya buruh kuli angkut di pasar. Jadi ketika ibu saya bilang nanti iman jadi ustaz, saya tetap percaya. Tapi memang lamun kaluhurna ayat aki saya memang kiai di Cilongkrang di Luhut. Nenek saya mun baheula mah naonnya tukang nyanyi qasidah biduan, tukang nyanyi di Singaparna di Tasik. Jadi aama meureunnya kiaina nempel ti aki, artisna ini. Jadi meureun ketemu di situ. Matanya ibu sing sering dina HTP. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya. Walaupun kadang saya sering nangis ya, karena ibu saya belum sempat nonton saya di televisi, belum sempat tahu saya jadi ustaz seperti ini. Makanya kenapa AA sayang banget sama ibu-ibu juga, terutama sama yang nenek-nenek. Kenapa bisa amanah pisan? Karena saya selalu melihat ibu-ibu yang ada itu seperti ibu saya. Jadi kalau ibu saya masih ada, mungkin sudah kieu lah diharap duduknya. Dan mungkin ada yang nanya, kenapa ya ceramahnya itu sangat dekat dengan perempuan? Izin Allah, saya punya anak, semuanya perempuan. Istri saya ada 4 anaknya. Tenang atuh ya. Dan 4-4-nya semuanya perempuan. Jadi masya Allah hidup saya nggak bisa lepas dari perempuan. Keluarga saya lebih banyak perempuan. Mungkin Allah izinkan jamaah saya juga mungkin yang lebih banyak melihat adalah perempuan. Ya mudah-mudahan Allah jaga ya. Kan ada istilahnya
harta tahta kuota cerita. Maka mudah-mudahan dijaga, amin ya robbal alamin. Sampai mana betul bari materi. Sabar dibagi berapa? Satu, sabar dalam apa? As-sabru min taatillah, sabar dalam taat kepada Allah. Dua, as-sabru min tarkil ma'asi, sabar dari meninggalkan maksiat. As-sabru min tarkil ma'asi atau an-tarkil ma'asi, sabar dari meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru minal musibah, sabar dari menghadapi musibah atau masalah. Sabar dibagi berapa? Dibagi tiga. Satu, sabar dalam apa? Dalam taat kepada siapa? Allah. Dua, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat kita kepada Allah. Tiga, sabar dalam menghadapi musibah. Oke. Mana sabar yang paling susah? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Mohon maaf, mungkin di antara kita seringkali kalau membahas sabar hanya fokus pada yang ketiga, betul nggak? Kalau ngomongin sabar itu identik dengan masalah, identik dengan musibah, identik dengan ujian. Padahal mohon maaf, bicara sabar ternyata ada dua sabar yang lebih berat daripada sabar yang ketiga. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Ibu saya bangun di sepertiga malam, mau ambil air wudhu dalam keadaan yang dingin, gelap-gelap, masih ngantuk, kuat tahajud, berat atau tidak? Butuh sabar. Ini sabar. Ibu mau ngaji, rek ngaji tenis, malas, tiba-tiba nyeri carang, tiba-tiba nyeri awak, nyeri cangkeng haroreang. Tapi ibu maksakan pengen berangkat ngaji, harus sabar tidak? Hari ini mohon maaf, mungkin yang paling belakang, mungkin yang di luar panas-panasan berdiri pengen dengerin suara Ahilman dengan izin Allah, jauh di sana duduk anteng. Sabar tidak? Sabar dalam taat itu lebih susah. Bunda mau sedekah, ayo 2 lembar tadi. 2 lembar ini antara yang terbaik atau yang tersisa. Untuk mengeluarkan yang terbaik berat tidak? Harus sabar. Betul? Tidak ada jadwal ceramah harusnya hari ini. Tapi ketika majlis taklim Irhamana bilang, jamaah Bandung nungguin. Karena kan Ahilman bilang saya bulan Oktober akan ke Bandung menata hati. Jadi kalau yang mau curhat, mau cerita nanti ikuti menata hati. Karena di acara menata hati itu yang pembahasannya bisa lebih dalam. Saya bilang, aduh bun, tapi balik lagi panggilan umat, balik lagi walaupun gak ada jadwal yang tercatat, tapi ini kebaikan, harus sabar. Berat memang, tapi sabar. Jadi atau tidak? Jadi. Sabar. Ibu harudang pakai jilbab, harudang
Haruda. Haruda. Miss. Ibu Haruda. Tapi ibu tahu ini aurat, harus ibu tutup, betul? Ibu tutup walaupun tadi apa? Walaupun haruda, panas, gerah, tapi ibu pakai. Berat tidak? Sabar. Sabar dalam taat. Ibu punya suami, pika ke misal ini pika gemes ibu. Kita berumah tangga, apa nggak ketukar suami saya dengan suaminya Cida? Suami Cida meniasa soleh. Ibu teh tahu suami teh mungkin muji ibu, tapi ibu harus tetap taat, patuh melayani suami. Berat atau tidak? Sabar. Ibu sabar tetap melayani suami. Kenapa? Karena melayani suami bukti taat kepada siapa? Allah. Kadang mungkin suami ibu nyakitin ibu, iya. Tapi ibu tahu, saya pengen jadi istri yang baik. Gimana caranya? Saya hormat sama suami, patuh sama suami, taat sama suami. Berat? Sabar dalam taat kepada Allah. Maka izin ya, Bunda, kenapa harus taat kepada suami? Bukan semata-mata untuk suami, tapi untuk siapa? Allah. Bapak juga sama. Tolong jawab. Istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Pak, jangan khawatir, Pak. Tenang, ada AA di sini, Pak. Tolong jujur, istri Bapak lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Lebih banyak senyum apa cemberut? Lebih banyak minta atau memberi? Ini wajah-wajah laki-laki mengkhawatirkan. Bapak nyari nafkah, ngasih ke istri. Catat ya. Bapak nyari nafkah, ngasih kepada siapa? Istri. Itu kewajiban. Walaupun Bapak merasa bahwa istri teh kurang berterima kasih, istri teh sering mengeluh, istri teh banyak cemberut, tapi tetap Pak memberi nafkah kepada istri kewajiban. Bapak ngasih ke istri walaupun Bapak hati tapi Bapak tetap ngasih. Berat tidak? Bapak di luar sana ada perempuan yang lebih cantik. Pertanyaannya, Bapak mau? Bapak mau, iya, tapi dia belum tentu mau. Sabar, Pak. Bapak masih punya istri yang sampai hari ini belum sadar. Jadi istri Bapak sabar dalam taat kepada Allah. Ada yang kedua, ini naik lagi, ini lebih susah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada kesempatan maksiat ya, kan dosa tak enak ya, enak tuh. Enak? Kan ada istilah, kenapa yang asik-asik itu apa yang itu? Dosa teh enak, ada kesempatan dosa, ada kesempatan maksiat, bisa kita ambil, tapi kita tahan, nggak bisa. Bapak di luar sana ada perempuan lain yang mau sama Bapak. Daikun ke Bapak,
mau bapak kaya duit mah. Meureun daun itu modal kalau pakai modal. Meureun bapak teh di luar sana ada perempuan yang mau, Pak. Dia mau, dia siap. Tapi bapak ingat di rumah ada istri bapak. Betul nggak? Bapak ninggalin maksiat itu. 15-2. Korupsi di depan mata, tinggal tanda tangan cair, nggak ada yang tahu, diambil aman-aman aja, nggak ada yang tahu. Tapi ingat, Allah tahu tidak? Berat meninggalkan itu, sabar. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat itu lebih susah. Ibu sama teman lagi ngobrol, gibah. Katanya geng besti ya. Ada satu grup isinya piluan ekor aja sih kata piluan. Isi nanti yang gibah we. Ibu ada satu circle ngajak ngagibah. Ibu teh tahu dia lagi ngagibah. Untuk meninggalkan gibah teh berat. Gemes. Kayak gitu. Gemes pengen ikutan. Tapi ibu menghindar dari pergibahan itu. Berat tidak? Menahan diri untuk tidak ikut-ikutan gibah, sabar. Menahan diri untuk tidak ikut menghina orang lain, sabar. Menahan diri untuk tidak mencemooh orang lain, sabar. Menahan diri untuk tidak merendahkan orang lain, sabar. Mohon maaf. 1. Sabar dalam taat. 2. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, kita tidak akan pernah bisa sabar menghadapi musibah, kita tidak akan sabar menghadapi ujian kalau kita tidak sabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Jadi kalau ibu nanya, kenapa ya aku teh ini susah sabar teh menghadapi masalah? Cek, mungkin ibu kurang sabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Berarti kesimpulan, kenapa Allah menguji kita? 2 sebabnya. 1, karena banyaknya dosa kita. 2, karena kurangnya amal kebaikan kita. Jelas? Kenapa kita kurang bisa sabar dengan masalah, dengan musibah, dengan ujian? Alasannya karena kita kurang sabar dalam taat dan kita kurang sabar dalam meninggalkan maksiat. Berarti Allah menguji kita bukan tanpa alasan. Allah menguji kita 2 alasannya. 1, ujian itu diundang karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua, ujian itu diundang karena kurangnya amal soleh kita. So ketika ada pertanyaan, sampai kapan kita harus bersabar? Jawabannya, sampai kita serius untuk taat sama Allah dan kita serius meninggalkan maksiat kepada Allah. Apakah sabar ada batasnya? Tidak. Buka Quran surat Az-Zumar ayat 10. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa? Ayat 10. Sok dibuka. Ini dalil yang tadi AA sampaikan. Di mana keterangannya bahwa kita tidak akan mungkin sabar dalam menghadapi musibah kalau kita nggak sabar dengan taat dan meninggalkan maksiat. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa? Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sama kan? Taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Perhatikan, bumi Allah itu luas. Maksudnya apa? Hidup ini luas. Yang sempit hati kita. Betul? Kondisi, situasi, takdir yang terjadi dalam hidup ini luas. Yang sempit hati kita. Maka apa perintah Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab dan tidak pernah terhitung. So pertanyaannya, apakah sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar juga tidak ada batasnya. Jadi kalau ada pertanyaan sampai kapan harus bersabar? Tidak ada ujungnya. Betul? Bicara ujian, bicara masalah, mohon maaf, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Ahilman lihat ini, yang depan, yang tengah, yang belakang wajahnya mirip. Ini wajah banyak masalah kelihatan. Iya apa iya? Jangan tersinggung bunda saya. Hidup ini tempatnya masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup. Kenapa ya aku diuji terus? Bukan diuji terus. Kadang kita tidak pernah bisa menangkap pesan dari Allah terhadap ujian yang kita hadirkan. Ujian itu terjadi karena Allah pengen apa? Satu, taat kita bertambah. Dua, maksiat kita berkurang. Maka yang paling nyesek siapa? Orang yang ujian hidupnya banyak, tapi ibadahnya nggak nambah, maksiatnya masih dilakukan, dosanya masih banyak. Maka pertanyaannya, butuh cara apa lagi yang harus Allah berikan kepada kita sehingga kita harus diuji dengan ujian yang terus dilakukan? Coba dicek. Hampir semua ujian yang terjadi pasti disebabkan karena apa? Dosa yang pernah kita lakukan. Maka sering AA bilang, sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Catat. Status hari Sabtu. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Berarti sabar itu tidak ada batasnya. Gimana ya biar makin kuat dengan sabar? Maka setelah sabar pasti ada sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar pasti sholat. Maka mohon maaf, jangan bilang sabar sedangkan sholat kita kurang baik. Ibu, sholatnya gimana sekarang? Kadang kita sibuk meminta sama Allah yang A, yang B, yang C, tapi kita lupa memenuhi maunya Allah dalam kehidupan kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah perkuat sabarmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perkuat sabarmu. Karena ternyata kunci dari kehidupan ini adalah sabar. Dan sabar itu tiangnya adalah apa? Sholat. As-sholatu
Imamuddin, sholat itu tiangnya agama. Maka sekarang yang rumah tangganya lagi diuji, ada? Ada? Yang mana orangnya? Yang diuji sama pasangan, ada? Yang diuji sama mertua, sama ipar, sama anak-anak, sama ekonomi. AA bilang, kalau AA bilang sabar ya, berarti maknanya perbaiki sholatnya ya. Jadi kalau Ahilman bilang sabar ya, maknanya apa? Perbaiki sholatnya. Karena kita nggak mungkin bisa sabar menghadapi masalah kalau kita kurang sabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Coba dicek. Mungkin kurang baik sholat kita, mungkin kurang banyak sedekah kita, mungkin kurang hormat kita sama suami, mungkin suami kurang sayang sama istri, bapak mungkin ngerasa rezekinya sempit, rezekinya sulit. Coba dicek. Mungkin ada kesalahan bapak yang pernah menyakiti hati istri. Karena di balik istri yang tersakiti, disitulah menjadi sebab sulitnya rezeki datang kepada kita. Pulang dari sini, ajak istri. Kamar nawe, bahagiakan, senangkan. Ahilman ya, kalau lagi ngerasa kok kayaknya sempit banget ya, oh mungkin ada lalai saya sama keluarga. Maka hari ini bunda, kenapa ya mau nyempetin waktu buat keluarga? Karena saya percaya yang hebat bukan kita, tapi boleh jadi yang kuat adalah doa keluarga kita. Maka hidup ini tentang ketersalingan, belajar saling menyayangi, saling membahagiakan. Sabar batasnya ketika wafat memisahkan kita. Ini kan wajahnya mirip semua kan. Selain wajah banyak masalah, ini juga wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, dan mati mah pasti, betul kan? Ini kan ya kelihatan kan. Bisa jadi bapak ibu duluan, AA belakangan, atau dibalik AA-nya maknya duluan atau belakangan. Masih kene muda, masih kene panjang umur cisa. Ayeuna anu ngora kene maot aya teh. Bahkan lihat tuh, nenek kakek belum pernah dengar maotna trek-trekan motor. Anu trek-trekan motor maot orang tua atau anak muda? Belum pernah dengar ada nenek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin kakeknya. Anu maot itu orang tua atau anak muda? Mata puntennya. Hidup mah sementara. Sing sabar. Tuh 2, 3. Sing sabar. Sampai kapan? Sampai kapan? Sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti berhenti. Maknya raat itu. Hujan pasti raat. Itu orang Garut raat. Berhenti lain raat. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, hidup pasti mati. Tenang, sing sabar. Jadi nggak boleh ya pulang dari sini nanya sampai kapan harus pulang. Itu hanya pertanyaan bagi orang yang tidak ada Allah di hati. Selama ada Allah, semua baik-baik saja. Betul? Ibu diuji sama suami yang tegar, jangan cengeng. Hayo, sampai kapan? So, hayo. Ini kan wajah-wajah tegar semua kan? Ibu gak mungkin lihat AA sekuat ini kecuali sebelum ini AA diuji seberat itu. Betul? Sejak kecil anak yatim, tinggal di panti asuhan,
harus hidup dalam keadaan yang susah, harus tinggal dari masjid ke masjid, harus jualan ngangkut dari Tanah Abang sana sini dagangan. Gak mungkin Ahilman setegar dan sekuat ini kecuali sebelum ini ada ujian yang seberat itu yang pernah datang. Betul? Ini kan wajah-wajah Bunda mah udah hatam semua dengan masalah. Udah hatam kan? Jangan cengeng. Mohon maaf, ada yang cerita begini, nanti kalau suami aku meninggal gimana ya? Gak usah lihat dikubur. Iya kan? Suami ibu mau dikubur tuh? Jangan bergantung sama makhluk sakit. Bapak juga sama, Pak. Bapak jangan mentang-mentang, Ustaz, istri saya nggak tahu. Kata siapa? Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Betul nggak? Hati-hati. Nih, wajah mendekatkan semua. Apa? Hidup ini semua dilihat sama Allah. Betul nggak? Disaksikan sama Allah. Belajar sabar. Maka Bunda, Allah tahu kenapa Allah menguji Bunda seberat itu. Jawabannya, karena Allah tahu Bunda sekuat itu. Status hari Selasa. Jadi kalau Bunda nanya, kenapa ujian saya seberat ini? Jawab, karena Allah tahu kita sekuat itu. Soal mual ketukar. Soal anak SD gak mungkin dikasih ke anak SMP, betul gak? Soal anak SMP gak mungkin dikasih ke anak SMA. Masing-masing soal udah ada takarannya. Berarti kalau Bunda sekarang ngerasa, ini mah sabarnya udah gak bisa. Sabarnya udah gak bisa. Bunda mah di uluhur diuji, di samping diuji, di hanap diuji. Bunda yang bilang gak bisa, Allah bisa tidak? Bisa. Kenapa Allah nitipin ujian ke Bunda? Karena Allah tahu Bunda siap, Bunda kuat. Maka Bunda gak boleh bilang, enak kamu mahnya ceridis, enak kamu mah cerida, enak kamu mah coba jadi aku, coba jadi aku. Kan suka gitunya. Orang bilang itu ke mah enak, coba jadi aku. Koream. Ada liur dengan masalah Emang gak punya masalah? Punya. Cuman bedanya ada orang yang lebih sabar dengan masalah, ada orang yang gurung gusuh dengan masalah. Ayat? Tenang. Pelangi itu tidak mungkin datang sebelum ada badai. Betul nggak? Kudu aya badai heula. Wah, rusuh badai naon ieu teh. Mulai. So, buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Buaya jawab cici wae. Buaya hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Ternyata buaya itu hidupnya di air yang tenang. Berarti kalau hidup kita tenang-tenang saja. Aya naon di dieu? Berarti kalau rumah tangga tenang-tenang saja aya naon? Berarti ujiannya harus aya teh? Masalah harus ada, cobaan harus ada, harus ada. Khawatirnya ada apa di situ? Buaya. Terus ibu nanya, tapi ini mah lain buaya deui, paus di orang makan. Maka nanti buaya hanya akan datang ke sungai yang tenang. Dan hati-hati, buaya itu punya sifat setia selama ada di air. Tapi buaya mulai macam-macam ketika naik ke darat. Maka yang macam-macam namanya apa? Biasa
biasa kulit itu kita kan kadang hidup teh harus ada ujian, betul nggak? Sikapnya sabar nggak mungkin kita bisa menghadapi ujian kalau kita nggak sabar dalam taat, nggak sabar dalam meninggalkan maksiat, betul? Mata sing percaya kasahan Nabi Adam soleh gak? Bager gak? Pernah punya salah? Salahnya sekali diusir dari surga. Ada ibu seberapa kali salahnya? Terus ibu bilang, kenapa aku diujinya? Ngaca aku ibu. Jangan-jangan ibu banyak salah. Nabi Adam bikin salah sekali diuji, diusir dari surga. Salahnya seberapa? Sekali. Anak ibu seberapa kali? Terus ibu nggak mau diuji? Ngenteng atau ngaca tidak mau mungkin bu. Ketika Nabi Adam diusir dari surga, dipisah dari Hawa, Nabi Adam nggak doakan ke Allah. Nabi Adam marah nggak ke Allah? Nabi Adam keluh ke Allah? Nabi Adam marah-marah nggak ke Allah? Nabi Adam kieu ke Allah? Ya Allah, Allah mah kenati kami. Padahal aku cuma salah sekali itu, tapi Nabi Adam ngaku dosa ke Allah. Diabadikan doa dengan Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus tahu? Nabi Yunus tahu? Kenapa? Di mana dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus bagaimana? Soleh ke? Taat ke? Satu kali Nabi Yunus, punten kalau bahasa kita sekarang mah kesel karena beliau dakwah tapi kaumnya nggak mau ikut sama beliau. Ini sebenarnya catatan buat para ustaz ya. Anu sok keheul lamun ceramah ya. Keheul jamaahnya dikit, keheul jamaahnya gak nyimak, keheul jamaahnya gak fokus, keheul ya. Nabi Yunus kesel, ya Allah itu kudu kumaha itu teh kudu kumaha. Meureun kitu mun bahasa kita mah, ya Allah kudu kumaha. Punten. Nabi Yunus kesel. Lupa ridho dengan takdir Allah. Ujungnya Nabi Yunus dikasih ujian sama Allah, masuk ke dalam perutnya ikan. So, Bapak pernah kesel sama istri? Asup kali ikan paus gitu. Nabi Yunus kesel, ku Allah diperingati, hambaku Yunus jangan kesel. Tapi tetap ada manusia juga kesel. Ujungnya kok Allah diuji, masuk ke dalam perutnya ikan paus. Pertanyaannya, apakah Nabi Yunus marah sama Allah? Tidak. Nabi Yunus ngaku kesalahannya, diuji. Doa sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim mau dibakar dengan api yang panas. Coba bayangkan, Pak, Nabi Ibrahim teh mau dibakar. Bapak pernah dibakar sama istri dulu? Belum kan Bapak? Padahal nanti ujiannya Nabi Ibrahim teh diuji. Punten, bapaknya pembuat patung berhala. Orang sekitarnya nggak mau ikut dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh juga kumaha ya Allah. Akhirnya etak penduduk negeri membakar siapa? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim punya sahabat. Ujungnya api yang panas tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Diabadikan doanya dalam Al-Quran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Musa, Nabi Musa ngelawan Fir'aun. Jawab, suami ibu Fir'aun bukan? Bukan kan? Ulah keheul, ulah kesel. Allah minta sama Nabi Musa, walaupun Fir'aun sekesel itu tetap salama, ngomongnya yang baik, ngomongnya yang lembut.
dan Allah abadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbis shrahli wa yassirli wahlul min lisani yafqahu sabar. Badai pasti berlalu. Ibu saya yang hari ini diuji sabar. Jadi nggak boleh nanya sampai kapan harus bersabar. Tenang we, tetap ada, tetap tenang. Hati yang bergemuruh ya. Ingat kata-kata Allah, sabar. Ada masanya, ada waktunya. Betul? Pulang dari sini harus bahagia. Seri pulang ke dia. Yang ngasih kita sabar siapa? Allah. Maka ada satu doa agar kita makin kuat sabarnya. Boleh kita baca? Pakai kedua telapak tangan. Ini doa dibaca setiap selesai sholat atau dibaca setelah kita ngerasa nggak kuat dengan ujian yang Allah hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini keras. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan sabar dalam hati kami dan kuatkanlah langkah kami dan tolonglah diri kami agar kami tidak menjadi orang yang kafir. Amin. Ini yang menarik. Kenapa di ujung doanya kita minta tolong sama Allah agar tidak jadi orang yang kafir? Karena banyak orang yang ketika diuji lupa sama Allah, bunuh diri, stres, frustasi. Ada? Lupa kalau semua itu diizinkan sama siapa? Allah. Maka bunda saya, 3 sabar. Yang pertama, sabar dalam apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam apa? Meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi masalah. Kenapa Allah menguji kita dengan masalah? 2 sebabnya. 1, karena banyaknya dosa-dosa kita. Atau yang kedua, karena kurangnya amal soleh kita. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Ada satu tema tentang sabar, sebenarnya judulnya adalah dahsyatnya doa wanita yang tersakiti gitu ya. Nanti kita bahas dalam versi yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Masih mau dengar ceramah lagi? Hari Sabtu Minggu jam 7:30 nonton Trans TV ya. Nonton kajian hati ya. Mudah-mudahan bulan depan kita di syuting di Bandung. Mudah-mudahan lagi diusahakan waktunya. Semoga Allah kasih kesempatannya. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir kita mau doa, boleh? Silakan duduk ini perbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Sebelum kita berakhir, mudah-mudahan kebersamaan kita Allah ridhoi, Allah berkahi. Silakan duduknya lebih khusyuk, lebih tenang. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
minal khataaya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Wallahu akbar. Subhan, Wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa-doa kita Allah kabulkan. Tidak ada satu majelis pun yang hadir di dalamnya 40 orang lebih, kecuali setiap doa yang dipanjatkannya Allah ijabah doa-doanya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir. Duhai Allah yang maha menggenggam takdir. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semua yang terjadi pasti sudah diatur dalam catatan takdir-Mu. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami lewati. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu besarnya masalah yang sedang menghampiri kami. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Ya Allah, kami tak punya daya upaya ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menolong kami, harus kepada siapa lagi ya Allah? Kami memohon pertolongan atas semua ini. Ya Allah, jika ujian yang menghampiri kami,
disebabkan karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika beratnya hidup yang kami jalani disebabkan karena dosa maksiat kami, ya Allah, jangan akhirkan pengajian kami pagi ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Istighfar. Ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ampuni mulut kami sering berbohong, ingkar janji, sumpah serapah, sering menghina orang lain, fitnah, gibah, istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram. Istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum harta yang haram. Kemaluan kami ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti orang tua kami. Ibu, Bapak. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kubur. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, Engkau tahu setiap permintaan kami. Bunda sayang jamaah semua, silakan sekarang berdoa sesuai dengan doanya masing-masing. Yang sedang diuji, bilang sama Allah. Yang sedang punya masalah, bilang sama Allah. Yang sedang lemah, sedang gelisah, bilang. Yang sedang punya hajat, bilang sama Allah. Allah Maha mendengar, ya Allah, dengarkan doa-doa kami. Allah Maha melihat, ya Allah, lihat kami ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan urusannya ya Allah. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya hutang piutang, bantu kami menyelesaikannya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan mudahkan hajatnya ya Allah. Ya Allah, cukupkan hidup kami ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik,
Ya Allah, pulang dari sini perbaiki hidup kami, perbaiki rumah tangga kami, perbaiki keluarga kami. Berkahi anak cucu keturunan kami. Jadikan semua anak-anak kami soleh. Ya Allah, istiqomahkan ibadah kami. Ya Allah, kuatkan sabar kami. Sabar dalam taat kepadamu, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Ya Allah, ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Ya Allah, ya Allah, masukkan semua yang hadir hari ini ke surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jika seandainya usia kami lebih dekat dengan wafatnya, wafatkan kami nanti dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan berwudu, wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, pulang dari sini mampukan kami menjaga sholat, bisa bangun tahajud setiap malam, bisa rutin baca Quran, bisa kuat banyak berkah bersedekah. Ya Allah, jika hari ini kami berdoa di masjid ini, izinkan satu saat nanti kami berdoa di Masjidil Haram, bisa berdoa di Masjid Nabawi. Panggil kami untuk haji dan umroh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin, saling mendoakan, saling memaafkan, saling menguatkan. Insya Allah Allah menjaga kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ibu-ibu sadayana, bapak-bapak, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.